Beliau luar biasa kewaliannya. Malam ini kita peringati haulnya. Jadi kalau Nabi itu kita peringati wafatnya, kalau wali dan ulama kita semua diperingati wafat kita, kalau Nabi diperingati kelahirannya. Betul? Kalau Nabi diperingati kelahirannya, kalau kita diperingati wafatnya kita. Para wali-wali, para ulama diperingati haulnya. Apa sih haul itu? Peringatan kematian seseorang yang diadakan dalam setiap tahun. Muatannya 3. Pertama, ya, diiringi dengan doa, tahlil. Makanya tahlilan penting. Orang yang mati kudu ditahlilin, betul gak? Halala yuhallilu tahlilan kalimatu tahlil la ilaha Muhammadur. Ada sekarang ini sebagian orang ngaku umat Islam, orang mati ditahlilin itu katanya bid'ah. Ada nggak aliran kayak gitu? Ada nggak? Ada. Di sini ada nggak? Taboh kalau ada. Orang mati katanya ditahlilin bid'ah, dibacain Yasin bid'ah. Padahal tidak semua bid'ah itu sesat. Imam Nawawi mengatakan bahwa bid'ah itu 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bu. Jadi apa itu bid'ah? Sesuatu yang di zaman Rasul tidak terjadi dan tidak ada. Itu bid'ah. Jadi kalau ngomong bid'ah, naik haji jangan pakai naik pesawat, karena zaman Nabi nggak ada pesawat. Apa naiknya? Ontak. Mampus tuh ontak. Kalau ngomong bid'ah ke kantor jangan pakai naik mobil, jalan kaki, pergempor jalan. Betul? Nah, ini merupakan bid'ah, tapi hasanah. Di dalam ini ada kebaikan. Betul? Tadi kita dengerin ngaji Quran, enak nggak? Enak gak? Koriknya suaranya enak gak? Kita baca maulid, bagus gak? Kalau maulid dibaca, kemudian depan kita ada air, buka tutupnya, itu nanti setelah maulid selesai minum airnya. Kenapa? Karena ketika maulid dibaca, air minum kita dibuka tutupnya, Allah masukkan, nanti ketika diminum air itu, Allah masukkan ke dalam hati kita ini 1000 cahaya. Amin. Allah masukkan ke dalam hati kita 1000 obat. Amin. Ya Rabbal. Obat jasmani dan obat penyakit rohani. Semua kita pengen sehat nggak? Sehat nggak? Jadi kalau besok ada maulid, biasain bawa air, buka tutupnya, setelah maulid baca minum airnya. Niat nawaitu syifa bi barakatil Mustafa. Insyaallah segala macam penyakit Allah hilangkan dan Allah angkat. Amin. Ibu-ibu pengen sehat nggak? Pengen sehat nggak? Bukan cuma sehat jasmani, tapi sehat rohani. Kalau sakit jasmani urusannya cuma dunia. Sakit jantung nggak sembuh, paling mati. Sakit leper nggak sembuh, paling mati. Tapi penyakit rohani urusannya sampai akhirat. Makanya bukan cuma kita jaga kesehatan jasmani kita, tapi kita jaga kesehatan rohani kita. Artinya hati ini jaga jangan sampai ada penyakitnya. Sebab kadang-kadang kita nggak sadar, banyak orang yang hatinya sakit. Apa penyakitnya? Ujub, takabur, sum'ah, riya, dengki, gibah, namimah, bakil, kikir, medik, koret, gasiran, pantat kuningan, merege, hese. Naudzubillah min astagfirullah. Jaga hati kita, mudah-mudahan setelah pulang dari sini hati kita semakin bersih, hati kita semakin suci. Makanya digambarkan lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah ketika akan di Isra dan Mi'raj kan terlebih dahulu dibedah beliau punya dada oleh malaikat Jibril.
Sebelum dibedah diperintah oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, silakan muttaji'an." Artinya diperintah bertelentang. Bu, Nabi disuruh telentang. Setelah pasrah bertelentang, mulai dibedah oleh malaikat Jibril. Dari mana bedahnya? Min sudratin nahrihi ila asfali batni. Dari ujung leher sampai bawah perut dibedah. Dibedah. Bu, dibedah. Bu, apa? Dibedah. Bu, apa? Dibedah. Setelah dibedah dikeluarkan jantung hatinya, lalu kata malaikat Jibril, "Ya Mikail, ambil 3 bejana dari emas yang berisi air Zam-Zam, bawa kemari." Setelah dibawanya 3 bejana berisi air Zam-Zam, lalu dicucinya hati Nabi sebanyak 3 kali. Bukan berarti Nabi hatinya kotor, Nabi hatinya bersih, suci. Cuma ini gambaran buat kita semua umatnya. Artinya apa? Kalau kita nanti pengen selamat ketika nanti kita mati mi'raj menghadap Allah, bersihin hati kita. Bersihin hati kita. Bu. Ya. Apaan? Setelah dicuci dengan air Zam-Zam, diisi dengan hikmah, ilmu, iman, yakin, sabar. Kenapa diisi dengan iman? Untuk memperkuat keimanannya. Karena Nabi ketika dalam perjalanan Mi'raj banyak mendapatkan cobaan dan ujian. Betul. Maka kita pun begitu. Kalau pengen selamat ketika nanti mi'raj menghadap Allah, meninggalkan alam dunia ini setelah kematian menjemput kita, bersihin hati kita. Jangan ada penyakit-penyakit hati. Kan kadang-kadang ada baik yang hatinya sakit. Apa penyakitnya? Gibah, ngomong-ngomongin astag. Kadang-kadang lagi maulid aja masih ada baik yang ngomongin ustadznya. Begitu penceramahnya naik panggung badannya gemuk, ada yang ngomong di belakang, "Itu ustadz gemuk amat, kebanyakan makan berkat kali ya." Ada yang begitu. Begitu yang ceramah badannya kurus, ada lagi yang bisik-bisik, "Itu ustadznya ceramah kurus amat, mungkin bininya galak kali ya." Ada yang begitu ngomong. Bu, kadang-kadang belanja ke tukang sayur berempat, kadang-kadang suka ngomongin pertama nyolek temennya, Pok Min, apa Pok Mar, Aji Dola kaya, rumahnya gede, mobilnya banyak, dia mah miara tuyul. Astaga, mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya, semut yang di seberang lautan, tapi gajah di pelupuk mata. Ah, keterlaluan. Ya, kalau orang makan nyanyi ada e-nya. Tapi oma mak nyanyi ada e-nya, enak dengernya. Beda ibu-ibu, mencret. Astaga. Bu, gambaran buat kita kalau pengen selamat nanti begitu meninggalkan alam dunia, mi'raj menghadap Allah, karena semua kita pasti bakal mi'raj. Begitu kematian menjemput kita nanti menghadap Allah, supaya selamat bersihin hati kita. Jangan ada penyakit-penyakit hati. Jangan ada takabur, sombong. Kadang-kadang penyakit manusia, apalagi yang kaya-kaya itu pasti satu paket. Kalau kaya pasti sombong. Ini hampir kebanyakan. Kaya, sombong. Itu satu paket. Kaya, sombong. Satu paket, Bu. Orang kaya kebanyakan sombong, satu paket juga. Miskin ribet, satu paket juga.
kaya sombong, miskin ribet. Jadi mendingan mana? Mendingan kaya sombong apa miskin ribet? Bu, itu satu paket, kaya sombong, miskin ribet. Jangan pernah ada sifat sombong dalam hati kita sekecil apapun. Lihat bagaimana sosok Fir'aun, sesombong-sombongnya dia berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi Fir'aun ujung-ujungnya mampus. Fir'aun, ibu kenal nggak? Sombong apa enggak? Hebat apa enggak? Mati enggak? Fir'aun sombong ngaku Tuhan, mati. Bu. Apa hebatnya Fir'aun? Pernah didoain Nabi Musa 40 tahun, Fir'aun gak pernah dapat celaka. Yang doain Nabi Musa. Lalu apa hebatnya Fir'aun? Fir'aun selama hidup gak pernah sakit. Mau sakit ringan kek, mau sakit berat kek, gak pernah.